Salam para viewers, bertemu lagi dengan saya. Saya ingin berbagi pada Anda suatu kegelisahan dalam masyarakat yang sudah agak lama terjadi di semua tingkat kepemimpinan. Pada tingkat kepemimpinan formal, orang bertanya-tanya tentang perlunya pemimpin karismatik, bukan hanya pemimpin teknis, ketua birokrasi yang menggerakkan orang atas dasar aturan-aturan legal formal yang membosankan. Pemimpin karismatik punya langgam pemikiran, punya langgam gaya, punya langgam cara menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya dan menyampaikan model kepemimpinannya banyak. Saya kira kita ingat Bung Karno. Bung Karno jelas pemimpin karismatik. Karisma datang pada beliau bukan karena disuwuk oleh ahli rohani, bukan barang yang ditempelkan pada wajah beliau. Karisma itu muncul dari tindakan-tindakan politik sehari-hari. Karisma bagi Bung Karno tidak datang dari langit, tapi dari bumi, dari tindakan beliau sendiri sehari-hari. Sebagai mahasiswa yang menentang kolonial, sebagai mahasiswa yang berbicara tentang Indonesia menggugat, sebagai tokoh gerakan memimpin partai nasionalis, wajah karismatik, omongan bermakna karismatik, tindakan penuh karisma, tindakan-tindakan penuh karisma memberi pada Bung Karno sesuatu yang bisa disebut special stamp pada pribadi beliau, Bung Karno. Lalu di belakang beliau terdapat banyak sekali kaum pemuja, ya tentu saja kaum nasionalis, orang-orang BNI, pemuja-pemuja, ya tidak salah. Pujaan-pujaan itu kira-kira yang datang dari barisan Soekarno itu meneriakkan pejah gesang derek Bung Karno. Pejah gesang derek Bung Karno itu bisa ditulis di pojok desa, bisa ditulis di pepohonan, bisa ditulis di jembatan. Dan biasanya sebagai pujaan pada Bung Karno, ini namanya kultus. Ya, orang bilang kultus tidak baik, tapi kita tidak bicara baik dan buruk. Pada kali ini kita bicara tentang fakta bahwa pemimpin karismatik melahirkan kepengikutan, penderek, pengikut, loyalis yang seperti itu jiwanya. Pejah gesang derek Bung Karno, tulis. Hidup Bung Karno, tulis. Hidup Ganevu, tulis. Situasi. Lalu Bung Karno wafat dan kita mengucurkan air mata. Ada yang bisa mengucurkan air mata tulus sampai tangis juga di hati, tapi yang lainnya tidak karena dipelototi oleh tentara Orde Baru. Beliau selesai. Lalu muncul pemimpin agak lama sesudahnya. Oh, lama. Orde Baru itu 32 tahun, Habibie sekitar 1 tahun lebih. Habis itu muncul Gus Dur. Gus Dur juga corak pemimpin karismatik. Beliau kiai, kita tahu, beliau kiai punya karisma yang besar. Karena beliau memiliki apa yang disebut ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu di dunia pesantren, di dunia kaum kiai yang dikuasai bukan karena proses belajar wajar,
sebagaimana orang-orang lain belajar di sekolah, dalam kehidupan, membaca buku, berdiskusi dan sebagainya. Ilmu laduni itu bisikan langit yang dihembuskan pada orang bersangkutan, dan sebanyak apapun ilmu yang diturunkan pada suatu malam langsung dikuasai oleh yang bersangkutan tanpa mencatat, tanpa pernah diusahakan untuk dikodifikasi. Semuanya dibiarkan berlalu menjadi bagian tingkah laku sehari-hari. Gus Dur, kita tahu, di forum-forum apapun, juga di forum internasional, selalu menjadi solusi. Ketika di suatu seminar yang hadir mayoritas kaum filsuf sedang membicarakan kemacetan, sedang membicarakan bahwa pembangunan meninggalkan problem-problem yang tidak bisa dipecahkan, Gus Dur bicara paling akhir, apa yang dikatakan? Solving the unsolved. Jadi seluruhnya mengeluh tentang problem yang tidak bisa dipecahkan. Gus Dur bicara tentang memecahkan apa yang tidak dipecahkan, dan beliau menjadi bintang. Beliau suka tidur di forum-forum, itu tidur. Orang tahu tidur betulan, tapi kalau tiba giliran beliau berbicara atau beliau harus menjawab sesuatu, jawabannya sesuai dengan tuntutan yang berlaku, dan orang heran, ini apa? Lalu bersamaan dengan itu, Gus Dur itu sudah disebut wali sejak lama. Di kalangan kaum Nahdliyin sangat percaya Gus Dur itu wali. Tapi golongan orang-orang di luar kaum Nahdliyin, ya ada saja yang mencemooh, wali apa? Wali murid. Ada yang mencemooh gitu. Tapi ketika beliau dijatuhkan dan tanda harismatiknya beliau itu sebuah barisan ingin membela Gus Dur, mirip dengan barisan Soekarno, mirip. Barisan di belakang Gus Dur itu namanya barisan berani mati membela Gus Dur. Apakah Gus Dur bangga? Saudara-saudara, Gus Dur bangga. Beliau bilang, lu kamu itu membela jabatan gitu kok sampai kamu pertaruhkan nyawa itu untuk apa? Lalu ada satu lagi, Pak Jokowi. Orang itu ya begitulah, Anda tahu sendiri, penampilannya sangat biasa. Beliau sendiri mengakui tampilan desa. Beliau sekolahnya tidak terlalu tinggi dan bidangnya bukan di kajian-kajian politik, melainkan di wilayah kehutanan dan bergulat dengan kayu, berbisnis urusan dengan kayu. Ya seperti itu. Namun tiba-tiba kalau Allah ini ingin menunjukkan kekuasaannya, orang yang dianggap tidak pantas itu dan oleh golongan intelektual Indonesia dilecehkan tanpa pengalaman, tidak akan punya kosakata untuk dibagi dalam diskursus politik yang mentereng, tidak punya kewibawaan, lalu dileceh-lecehkan. Tapi beliau tidak marah. Beliau tidak pernah menjawab apapun, tapi ada suatu jawaban yang tidak dimaksudkan untuk menjawab problem orang per orang. Beliau cuma mengatakan, saya ini sudah di bawah. Kalau sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, maka tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan saya. Dan apa hasilnya, Bung, saudara-saudara? Dikagumi oleh banyak pemimpin tingkat dunia, dikagumi. Nah, yang keempat itu namanya Mbak Mega. Mbak Mega, oh dulu lama dileceh-lecehkan oleh tokoh-tokoh Muslim. Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin negara. Lalu terjadilah manuver politik kiri kanan dan sebagainya. Pemimpin partai yang memenangkan pemilu tidak boleh menjadi pemimpin dan seterusnya. Apa yang terjadi?
Semua orang PDIP berapa juta silahkan hitung. Semua orang PDIP bungkam, menunduk, dan dalam hati, kalau dirumuskan dalam bahasa agama, sami'na wa atokna. Kalau mau diperpanjang, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya, sami'na wa atokna. Apa itu, Bung? Kulon derek Mbak Mega, apapun yang dikendaki Mbak Mega saya taat. Dan taat seperti itu, apakah itu artinya? Itu artinya semua orang itu, termasuk Mas Hasto, itu juga bicara pejah gesang derek Mbak Mega itu. Intinya begitu. Semua itu diam karena taat pada beliau. Tidak ada yang berani menyimpang dari garis yang ditentukan. Loyalitas pada Mbak Mega. Jadi orang berteriak, semua, barangkali orang-orang di luar Partai PD Perjuangan, mereka juga diam-diam pejah gesang derek Mbak Mega. Pejah gesang derek Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.